Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Lismayanti dari PGPAU Non Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan, yaitu dengan latar belakang masalah yang saya ambil yaitu berkaitan dengan pengaruh kebiasaan jajan dan pola makan dengan status gizi anak TK Wastu Kencana. Materi yang akan saya paparkan yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian ada teori, dan yang ketiga ada metode, yang keempatnya yaitu hasil, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Padilla, 2014 mengemukakan bahwa anak usia dini ialah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik dan sangat pesat, juga dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Ini dibedakan antara status gizi kurang, baik, dan lebih. Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi. Untuk status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien. Sedangkan status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. Anak dengan status gizi normal memiliki nutrisi yang cukup di dalam tubuh yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Indeks IMT per U dapat digunakan sebagai indikator status gizi karena dapat menggambarkan status gizi anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang cepat ditandai dengan pertambahan tinggi badan dan diikuti dengan pertambahan berat badannya. Pola makan sehari-hari merupakan pola makan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan makan setiap harinya. Kemudian asupan gizi pada anak juga dipengaruhi oleh kebiasaan jajan dan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Terdapat berbagai jenis jajanan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah yang berdampak pada gizi anak. Untuk kebiasaan jajan anak di TK Wastu Kencana ini cenderung meningkat. Namun makanan jajanan di sekolah maupun di luar sekolah sering tidak diperhatikan mutu gizinya, kebersihan, dan keamanan bahan pangannya. Makanan yang tidak aman dan tidak bergizi menimbulkan penyakit dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya angka kecukupan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dan kebiasaan jajan dan pola makan dengan status gizi anak di TK Wastu Kencana. Selanjutnya, teori. Menurut hasil penelitian terdahulu yaitu yang pertama dari Rezki tahun 2009 menyatakan hasil penelitian yaitu semakin baik pola makan maka semakin baik status gizi balita. Sebaliknya, semakin kurang pola makan maka semakin kurang pula status gizi balita. Penelitian yang kedua yaitu Paradiba tahun 2012 dengan hasil tidak ada hubungan signifikan antara pola makan dengan status gizi anak usia prasekolah. Penelitian yang ketiga yaitu Zainul Arifin tahun 2015 memperoleh hasil bahwa status gizi kurang pada anak usia 3-5 tahun dialami anak dengan pola makan kurang baik. Kemudian hasil penelitian yang keempat dari Kurnia Novianil dengan hasil tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan jajan dengan status gizi.
Demikian pula antara pola makan berdasarkan jenis dengan status gizi. Antara pola makan berdasarkan jumlah berhubungan dengan status gizi. Kemudian penelitian yang kelima yaitu Mary Sambo pada tahun 2020 dengan hasil ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status gizi anak usia prasekolah. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas yaitu status gizi dan variabel terikat yaitu kebiasaan jajan dan pola makan. Untuk kajian teori, yang pertama yaitu kebiasaan jajan. Kebiasaan jajan merupakan istilah untuk menggambarkan kebiasaan dan perilaku yang berhubungan dengan makan dan makanan. Kemudian yang kedua, kajian status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik maupun lebih. Kemudian, kajian penilaian status gizi. Standar antropometri anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan dengan standar antropometri anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan indeks antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO, yaitu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dan untuk anak usia 5 sampai 18 tahun. Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang atau tinggi badan yang terdiri dari 4 indeks meliputi yang pertama yaitu indeks berat badan menurut umur atau BB per U. Ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Kemudian yang kedua, indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur untuk menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Kemudian yang ketiga, indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai dengan pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Dan yang keempat yaitu indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U. Ini digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, dan obesitas. Berdasarkan tabel standar antropometri, untuk anak usia 5-18 tahun yaitu gizi buruk kurang dari min 3 sama dengan gizi kurang min 3. Kemudian kajian tentang pola makan. Pola makan dibentuk sejak masa kanak-kanak yang akan terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, untuk membentuk pola makan yang baik, sebaiknya dilakukan sejak masa kanak-kanak. Kemudian definisi operasional dari penelitian yang pertama yaitu mengetahui kebiasaan jajan di TK Wastu Kencana. Yang kedua mengetahui pola makan anak di TK Wastu Kencana. Kemudian yang ketiga mengetahui status gizi anak di TK Wastu Kencana. Kemudian metode yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu dari siswa-siswi di TK Wastu Kencana. Untuk sampel penelitian yaitu anak kelompok A dan kelompok B dengan jumlah sampel penelitian 32 orang. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di TK Wastu Kencana pada tanggal 22 November 2022
dengan bertanya kepada orang tua dan mengisi formulir isian yang telah disediakan. Juga mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Untuk pengumpulan data, status gizi diperoleh dengan cara pengukuran antropometri, yaitu melakukan penimbangan berat badan dengan menggunakan timbangan injak. Untuk mengetahui status gizi anak, dilakukan penilaian dengan metode tabel WHO untuk gizi baik, kemudian gizi kurang, dan gizi berlebih. Pola makan diperoleh berdasarkan formulir yang dibuat untuk responden, di mana peneliti menanyakan jenis makanan mulai dari nama, usia, kemudian jenis jajanan, kemudian beberapa kali anak makan dalam 24 jam. Kemudian untuk instrumennya, yang pertama yaitu formulir pengisian, kemudian ada timbangan injak, pengukuran tinggi badan, kalkulator, alat tulis, dan menggunakan tabel WHO. Untuk hasil dari penelitian, yang pertama dapat dilihat dari tabel 1 bahwa ada 32 responden yang diteliti. Persentase siswa berjenis kelamin perempuan 19 orang yaitu 40,7%, sisanya laki-laki 13 orang yaitu 59,3%. Ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Kemudian untuk umur yang paling banyak yaitu 6 tahun berjumlah 16 orang sekitar 50%, 5 tahun sebanyak 14 orang 43,7%, dan yang paling sedikit umur 4 tahun berjumlah 2 orang 6,3%. Untuk jumlah uang saku paling banyak kategori 10.000 per hari sebanyak 13 orang 40,7%, 15.000 dan 20.000 per hari masing-masing sebanyak 9 orang sekitar 28,1%, paling sedikit 25.000 per hari 1 orang 3,1%. Berdasarkan data tabel 2 dapat dilihat bahwa anak dengan kebiasaan jajan sering sebanyak 10 orang 31,25% dan sisanya tidak sering sebanyak 22 orang 68,75%. Kemudian berdasarkan data tabel 3 dapat dilihat bahwa anak dengan pola makan sering sebanyak 17 orang 53,1% dan tidak sering sebanyak 15 orang yaitu 46,9%. Untuk tabel 4 berisikan bahwa pengukuran status gizi IMT per U responden dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu sebanyak 21 orang yaitu 65,25% status gizi normal, kemudian 8 orang 25% status gizi kurang, 2 orang 6,25% status gizi lebih, dan 1 orang yaitu 3,125% statusnya gizi buruk. Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah anak perempuan dan dilihat berdasarkan umur anak terbanyak usia 6 tahun. Besaran uang saku anak di TK Wastu Kencana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah 10.000, sedang 15.000, dan tinggi 20 sampai 25.000. Kebiasaan jajan di TK Wastu Kencana dari 32 responden, terbiasa sering jajan sebanyak 10 orang. Kebiasaan sering jajan anak salah satunya disebabkan oleh besaran uang saku yang diberikan oleh orang tua. Kemudian pola makan siswa TK Wastu Kencana berdasarkan penelitian yaitu sebanyak 17 orang anak. Pola makan sering ini dilihat dari kebiasaan makan per hari sebanyak 3-4 kali,
Karena menurut Jody Shield dan Mary Mallon bahwa anak-anak dan remaja perlu makan setiap 3 atau 4 jam sekali dalam sehari. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan IMT per U bahwa 32 orang responden sebanyak 21 anak berstatus gizi baik atau normal. 8 orang gizi kurang, 2 orang gizi lebih, dan 1 orang gizi buruk. Hal ini menggambarkan bahwa kebiasaan jajan anak di TK Wastu Kencana tidak berpengaruh terhadap status gizinya karena dari 10 anak yang sering jajan, jumlah IMT per U anak yang berstatus gizi normal yaitu sebanyak 21 anak. Kemudian dilihat dari pola makan. Terdapat 17 orang yang sering makan dan 15 orang anak tidak sering makan. Hasil perhitungan IMT per U bahwa pola makan berpengaruh pada status gizi anak. Karena dari 17 anak yang sering makan, 21 anak IMT per U gizi normal, maka ditemukan selisih 4 anak yang masuk kategori gizi buruk, kurang, ataupun lebih. Ini berarti selain pola makan, ada hal yang berpengaruh terhadap status gizi anak. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022 terhadap 32 responden di TK Wastu Kencana, peneliti berasumsi bahwa kebiasaan jajan anak tidak berpengaruh terhadap status gizi, sedangkan pola makan anak lebih berpengaruh terhadap status gizi dan pemilihan makanan yang tepat sebagai sumber nutrisi untuk tubuh juga sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Untuk kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di TK Wastu Kencana, terdapat persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mary Sambo DKK dalam jurnal Hubungan Pola Makan dengan Status Gizi pada Anak Usia Prasekolah, yaitu ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status gizi anak usia prasekolah, yaitu dari responden dengan kategori pola makan baik, maka status gizi kategori baik, dan responden dengan kategori pola makan buruk, maka status gizi kategori buruk. Sekian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.